Kita malu, kita sedih ya kan. Bengkulu yang terkenal apa gitu kan. Cambuk bagi seorang David. Iya. Oke, silakan kamu ngomong itu. Nanti saya buktikan sama kamu. Dia maju sendiri, saya maju sendiri atau bergabung, itu kan last minute lah itu. Iya. This is your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman musikal. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan saya Hadi. Hari ini kita kehadiran sosok politikus yang luar biasa, yang pastinya tegas dan disiplin. Langsung saja kita sapa Bang David Suwardi. Bang. Bang. Selamat siang Bang Adi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah diundang di podcast ini. Kami juga terima kasih Bang. Dari kesibukan Abang bisa sempat mampir ke podcast musikal. Iya. Kebetulan memang ada waktu, ya berjodoh kita berarti siang ini ketemu. Alhamdulillah. Bang, akhir-akhir ini Bang, kemana aja Bang? Karena kami lihat di publik, Bang David nih seperti menghilang dari peredaran politik. Apakah melakukan pergerakan atau seperti apa Bang? Kalau menghilang tidak lah. Iya. Jadi ya sejak 2018 ya, sejak saya memutuskan resign dari militer, kemudian mencoba peruntungan di Pilwakot ya kan. Iya. Kemudian 2019 pernah caleg juga. 2020 saya menjadi tim salah satu calon gubernur. Kemudian 2024 ini juga Iya, 2024. saya menjadi tim salah satu calon juga yang akan bertarung nanti. Jadi ya saya nggak hilang sebenarnya. Iya. Saya berusaha tetap eksis sesuai dengan kapasitas dan Iya. kemampuan saya. Untuk menuju mungkin 2024 yang September ada peluang, ada kesempatan ya kita masuk galang lagi. Ya, Kalau tidak ya mungkin hanya nonton atau bantu siapa yang minta Mendorong. Yang jelas saya tidak menghilang. Berarti pergerakan tetap jalan, konsolidasi ya Bang? Ya tetap berjalan. Kita banyak belajar lah. Mungkin kalau dianggap 2018 itu terlalu dini kita terjun, ya ini kan sudah selisih 5 tahun lebih ya kan. 2003 kan 5 tahun, kemudian 2004 hampir 6 tahun lah. Mudah-mudahan kita banyak masukan, banyak belajar dari senior-senior yang ada di Bengkulu agar mungkin ketidakberhasilan 2018 itu mungkin bisa diperbaiki lah untuk ke depannya. Evaluasi ya Bang? Ya betul. Ya. Bang, jadi kita bicara mundur Bang, di 2018 itu kan sebuah prestasi luar biasa bagi David Suwardi. Pada saat itu Abang resign dari militer dan betul-betul fokus berpolitik pada saat itu, dan kami publik juga kaget juga kan, langsung menyatakan sebagai calon wali kota Bengkulu. Dan kami pengen tahu waktu itu yang Abang pikirkan sewaktu ingin terjun ke politik dan turun ke gelanggang Pilwakot itu apa Bang? Banyak yang melandasi ya sebenarnya, karena bagi saya kan mengabdi kepada bangsa dan negara itu kan tidak mesti ya dengan saya menjadi TNI gitu kan. Pada dasarnya kan setiap warga negara itu dalam profesi apapun dia melaksanakan baktinya kepada negara, bela negara. Bukan hanya TNI Polri yang membela negara, guru, PNS, pedagang, tukang parkir, nelayan, kita semua mengabdi kepada negara. Bela negara dalam wujud melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita di profesi kita masing-masing. Nah, jadi saya pikir 20 tahun cukuplah saya di militer. 20 tahun ya? Ya, saya tamat mulai pakai baju loreng itu tahun 96 ya. Iya. Tahun 96 saya mulai pakai baju loreng. 2016. Iya. 2016 lah saya saya mulai menggeluti politik kan.
Dan finalnya 2018 itu. 2018 itu. Jadi 20 tahun bagi saya cukup untuk mengabdi kepada bangsa dan negara dengan menjadi TNI. Saya ingin menghabiskan sisa umur saya mengabdi di tanah kelahiran saya. Karena saya memang lahir dan besar di Bengkulu dari TK ya, sampai tamat SMA saya di Bengkulu. Asli Bengkulu ya? Iya, asli Bengkulu. Saya besar dulu di belakang Unihas itu. Belakang Unihas. Kayak Lanang? Bapak ibu saya dari Minang, jadi orang Minang itu kan perantau. Jadi mereka dari mudanya memang merantau ke Bengkulu, ketemu di Bengkulu, nikah di Bengkulu, kami adik-beradik lahir besar di Bengkulu semua. Di Bengkulu, luar biasa. Jadi kalau darah Minang, darah saya suku Minang. Suku Minang, berarti adat budaya Bengkulu tahu betul ya, Bang? Tahu lah. Kalau tabot yang barusan berlangsung itu kan dari dulu tuh memang hiburan kita itu dari dulu. 20 tahun bagi saya sudah cukup. Saya ingin mengabdikan sisa umur saya di tempat saya dilahirkan. Caranya seperti apa ya? Harus menjadi pemimpin di Bengkulu. Nah, menjadi wali kota waktu itu kan niat kita. Tapi mungkin takdir belum memberikan kesempatan kepada kita. Ya kita banyak belajar lagi. Gitu. Tapi kan Bang, singkat Bang, tadi Bang bilang 2016 kan. 2016 Abang mulai berpikir politik, ya kan. Terus 2018 eksekusinya. Kapan Abang belajar politik, Bang? Belajar kan bisa di mana saja, apalagi zaman sekarang kan. Iya. Asal kita mau buka Google ada semua di situ. Iya. Jadi ya itu tadi berangkat dari rasa ingin mengabdi tadi dan juga obrolan dengan beberapa teman, beberapa pejabat kepala daerah yang langsung saya kan sempat dinas di Kodim Oki waktu itu kan. Iya. Saya sering diskusi dengan Bupati Oki waktu itu kan. Karena memang rekan kita. Saya tanya-tanya juga dengan ketua KPU di Oki waktu itu kan. Saya sampaikan niat saya, Pak, saya ini mungkin ada rencana pulang kampung. Saya bilang saya mau nyala wali kota. Minta saran dan masukannya. Dia nanya penduduk kota Bengkulu itu berapa, Bang? Saya bilang sekitar 265.000. Iya. Oh, enggak sampai 500.000 katanya. Abang independen aja katanya. Independen aja, paling hanya 10% dari itu atau 12% dari itu, sekitar 22.000 katanya. Kota pasti kecil wilayahnya dibanding kabupaten kan. Ibaratnya jalan kaki aja kita bisa keliling lah satu kelurahan gitu. Iya betul. Jadi saran dari kawan saya itu tadi, lanjutkan Bang katanya. Saran saya independen saja. Secara begitu saya pindah tugas ke Bengkulu ya saya mulai bergerak. Secara teknis pun ilmu yang Abang dapat juga dari beliau juga gitu. Ya dari teman-teman juga. Iya. Dari teman-teman. Terus waktu Abang sampai di Bengkulu dan kami dengar juga kan Abang sempat dinas juga di Korem waktu itu kan Bang? Iya benar. Dan itu sudah melakukan pergerakan politik juga atau seperti apa Bang? Iya. Ya posisi saya kan masih TNI aktif gitu kan. Jadi pagi sampai sore ya jam dinas saya bekerja di kantor. Konsolidasi. Ya, malam ya saya bergerilya. Malam saya bergerilya menyupai keluarga, teman-teman sekolah dulu, teman-teman saya dulu bela diri, teman-teman pramuka, teman komunitas, segalanya kita jumpai gitu. Minimal mereka tahu gitu loh. Oh, kawan saya dulu yang namanya David ini mau maju kan. Dan sampai mereka nanti tidak tahu, mungkin tahu dari orang tiba-tiba, "Loh, kamu maju ya kok? Saya nggak dikasih tahu kan." Nah, itu akan merasa nggak dihargai gitu. Jadi kita meminimalisir itulah. Berarti Bang pada saat itu kan Abang turun konsolidasi kan. Pasti ada banyak Bang cemoohan juga kan. Terus ada juga kalimat-kalimat optimisme juga kan untuk Abang. Itu ada nggak Bang? Kalau memang ada, gimana Bang cara Abang untuk itu dan hingga Abang terus bergerak dan akhirnya maju mencalonkan diri sebagai wali kota gitu. Iya. Ya mungkin karena basic saya dari militer tadi ya. Apa yang saya yakini itu benar, itu baik, memberi manfaat bagi masyarakat ya saya lakukan. Terserah orang mau bilang apa gitu. Selama saya tidak
menzolimi dia, mengganggu rezeki dia, ya saya lakukan itu. Namanya omongan merendahkan, menganggap seperti itu Udah biasa. anggaplah itu suatu cambuk itu kan. Satu cambuk. Cambuk bagi seorang David. Iya. Oke, silakan kamu ngomong itu. Nanti saya buktikan sama kamu. Itu aja. Iya. Dan terbukti Semakin dihujat, harusnya orang tuh makin semangat. Makin semangat. Karena kalau dipuji orang malah melambung, malah terbuai nanti kan. Woi, bagus, paten gitu. Ini tapi rupanya hanya membuat kita terlena gitu. Iya. Jadi ini bara ya Bang, mereka jadi bara dan api terus. Saya akan buktikan sama Bapak. Saya akan buktikan nanti sama Abang bahwa Anda salah gitu kan. Iya. Dan kemarin hampir terbukti ya. Ya, alhamdulillah lah kita dari tiga calon independen ya, saya, Pak Jahin sama Pak siapa tuh? Tiga calon. Ya, alhamdulillah kita yang memenuhi syarat untuk calon independen, sehingga bertarung lah dengan tiga yang dari tiga partai. Kandidat itu, tiga dari partai. Helmi Hasan dan ini Erna Sari itu. Betul. Padahal waktu itu Erna Sari sebagai ketua DPRD kota ya. Ya kita tidak tahu lah hasil akhirnya bisa seperti itu kan, dari 4 kita masih nomor 3 lah, nggak malu-maluin lah kan. Karena kalau mungkin kita berkaca dengan Pilwakot sebelumnya kan, yang 2013 mungkin independen ya hanya dari KTP mungkin yang diserahkan 30.000, keluar suara hanya 5.000, hanya 10.000 yang saya ya mungkin itulah mungkin banyak faktor ya, bukannya kita merasa hebat ya, hampir 29.000, hampir 30.000. Dan kami mengakui kehebatan itu. Dan kami mengakui kehebatan itu, luar biasa dari singkat waktu Abang juga. Satu tahun setengah paling saya bergerak itu. Bagi kami itu prestasi. Dari mulai fisik saya hadir di Bengkulu ya, 1 tahun setengah. Dan bagi Abang sekarang ini 2024 adalah peluang. Ya, 1 tahun setengah saya sudah seperti itu kan. Ya, mungkin ditambah 5 tahun lebih ini mungkin insya Allah menambah itu kan. Iya, ya amin. Kita lihat aja sepak terjang Bang David juga di Pilwakot 2024. Bang, ini Bang, kami masuk Bang ke perjalanan politik Abang. Ini dari Abang kemarin 2018 kan jadi politik seorang David ini kan mencuat Bang. Akhirnya kan pasti banyak tawaran-tawaran di partai. Dan kami lihat juga Abang berwarna-warni kemarin itu, gitu kan. Dan kami lihat ini Bang, perjalanan Abang setelah itu di partai politik kah seperti apa Bang? Karena kami lihat Abang pernah kemarin di Hanura kan, calon legislatif kan. Terus kami sempat juga lihat Abang di Gelora. Nah, terus kami lihat juga Abang ceritakan juga pernah juga di beberapa partai lain. Ini prinsip politik seperti apa sih Bang yang Abang bangun atau apa perspektif Abang? Ya mungkin apa ya? Ada sekitar 5 partai yang saya coba bergabung ya setelah saya selesai Pilwakot itu kan. Kita kan nggak tahu bagaimana rumah itu, tempat itu kalau kita belum masuk ke dalamnya. Gitu. Betul. Orang rumah ini angker gitu, tapi kita belum pernah masuk kan. Rumah makan tuh enak, tapi kita nggak pernah masuk ya, kita nggak tahu ya, kita harus masuk dulu ke dalam, makan dulu baru bisa ngomong. Nah, orang bilang partai ini seperti ini, yuk kita masuk dulu. Setelah di dalam kan kita ya sah-sah saja dong, setelah kita mungkin mengetahui yang sebenarnya di dalam, atau mungkin seperti apa yang mungkin banyak ketidakcocokan dengan prinsip saya pribadi ya, saya bilang saya pribadi gitu. Ya kita dengan istilah datang tapak muka, pulang tapak punggung kan ya, kita pamit lagi dengan kawan-kawan di dalam. Saya mungkin ya tidak melanjutkan bersama kalian, saya mungkin mencoba rumah yang lain gitu. Tapi sampai sekarang setelah yang terakhir ini saya sekarang tidak ada partai. Belum ya Bang? Belum ada lagi yang coba-coba mau. Itu kenapa? Prinsip politik Abang tuh seperti apa sih Bang?
Jadi kami menggambarkan nih bahwa abang ini kan seorang mantan militer yang kami tahu pasti disiplin kan, tegas juga kan, cepat juga bergerak. Contohnya kan di 2018 1 tahun setengah udah bisa turun secara independen kan. Itu seperti apa sih prinsip politik abang? Iya mungkin itu tadi kita pengen semuanya serba cepat mungkin ya kalau saya pribadi ya. Iya. Pengen semua serba cepat dan serba lengkap, serba disiplin gitu kan. Sedangkan mungkin gaya kita mungkin agak kurang gayung bersambut gitu kan. Iya, iya. Ya mungkin itu tadi tiap-tiap tempat mungkin punya karakter masing-masing. Ya, dinamika Baik itu mungkin yang baru atau yang lama. Iya. Sama yang lama kita pernah bergabung kan, partai lama maksudnya yang sudah besar-besar gitu kan. Oh, warnanya seperti ini. Partai yang baru kita coba bergabung gitu kan, kasih macam-macam, oh warnanya seperti ini. Kalau tidak cocok, saya terus terang, ya untuk apa bertahan di tempat yang kita nggak nyaman di situ. Bagi saya pribadi ya, bukan bagi yang lain. Mungkin yang lain merasa nyaman ya silakan dilanjutkan. Berarti tidak ada salah dengan partainya. Tidak ada yang salah dengan partainya. Yang ya kalau bisa disalahkan mungkin sayanya yang terlalu memaksakan prinsip-prinsip saya di situ gitu loh. Ya menurut kami sah-sah aja bang. Iya kan bang. Mungkin seorang David kan sedang mencari tempat perlabuhan yang betul, yang sesuai. Tapi memang kayaknya karakter saya ini karakter independen. Gitu. Bener. Single fighter. Karakter komandan gitu kan. Komandan itu kan kalau di TNI itu kan, kalau kasarnya itu kan taunya cuma 2. Perintah dan marah. Gitu. Cuma 2 tugas komandan itu, perintah dan marah. Yang diterima 1. Tapi itu tadi kalau di psikologi TNI kan ada di sekolah itu ada namanya psikologi itu dibedakan 2. Jadi psikologi komandan dan psikologi staff. Nah, komandan itu ya the leadernya kan yang memberikan perintah tadi. Kalau staff itu yang staff pelaksana dari perintah komandan tadi. Mungkin psikologi saya psikologi komandan tuh. Jadi kalau di bawah orang mungkin saya nggak berkembang atau gimana gitu kan. Jadi maunya nomor 1 gitu. Seperti itu. Makanya jiwa saya mungkin jiwa independen tadi. Ya terkait dengan politik juga ya. Mungkin sedikit kita bicara ke belakang gitu. Kenapa saya memilih independen? Kan? Kenapa nggak gabung di partai? Mungkin itu tadi karena saya melihat prinsip demokrasi kita, trias politika itu kan, harusnya kan terpisah tuh kekuatan antara legislatif, eksekutif, yudikatif itu kan harus berdiri sendiri-sendiri, tidak saling membauri gitu kan. Ya ini seorang eksekutif, baik itu presiden, gubernur, wali kota, bupati, dia merupakan bagian dari salah satu legislatif gitu loh. Ya bagaimana dia mau independen? Bagaimana dia mau bertindak sesuka hatinya itu? Karena dia ada yang kendalikan, ada yang ngatur itu. Ya kalau dia seorang independen tidak terpengaruh oleh lembaga yang lain, dia akan bertindak sesuka hatinya. Bila hati dan pikirannya untuk rakyat, maka segala kebijakan, segala petunjuk, segala program yang dia lakukan itu pasti akan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat. Itu prinsip saya. Entah kalau salah, mungkin yang lebih paham masalah sosial politik bisa menjelaskan juga ke saya kan, prinsip teorias politika Montesquieu dan John Locke itu kan. Kenapa seperti itu gitu loh. Jadi bagi saya seorang kepala daerah itu harus independen. Dan abang lihat sekarang ada yang seperti itu. Di Indonesia lah, kita nggak bicara Bengkulu bang. Ya itulah di demokrasi Indonesia ini kan, kalau kita belajar sejarah lagi kan, itu kan kiblatnya demokrasi kan Amerika, kiblatnya demokrasi dunia kan Amerika. Amerika pemilihan langsung presidennya itu tahun 1789, kurang lebih 234 tahun yang lalu. Kita baru 2004 kemarin pemilihan one man one vote presiden kita kan. Baru sekitar 24 tahun yang lalu kan. Belum lama itu. Jadi kalau kita mau mungkin demokrasi kita seperti Amerika ya tunggulah 200 tahun lagi.
Jadi sekarang terima dulu. Terima dulu apa yang ada sekarang. Ya bukan berarti kita pesimis ya, bukan berarti kita pesimis kan. Kita tetap melakukan itu tadi saya bilang yang kita anggap itu baik benar ya kita lakukan. Walaupun satu dunia ini mencemooh ya Iya. nggak usah dipikirin. Oke. Bang, kami pengen tahu Bang, sebetulnya sekarang itu tujuan dari politik Bang David itu sendiri itu kemana Bang? Ya, yang seperti saya sampaikan tadi, saya kan sudah resign dari militer kan. Iya. Tidak mungkin saya balik ke tentara lagi itu. Iya. Ya, jadi memang jalan hidup saya di politik. Di politik. Politik. Apapun itu, kalau ada maunya saya gitu kan ya ke kepala daerah. Gitu. Eksekutif ya. Ya, mulai dari wali kota lah yang masuk di akal gitu kan. Kalau saya mungkin orang Bengkulu, saya nyalon di Papua situ gitu kan. Rasanya kecil kemungkinan menang ya kan. Betul. Karena siapa yang mau menjadi simpul-simpul awal saya kan? Nah, kalau saya orang lahir besar di Bengkulu, saya nyalon di Bengkulu kan logikanya ada gitu kan. Ya, keluarga besar saya ada di sini, teman-teman saya ada. Jadi itu sesuatu yang patut untuk diperjuangkan. Jadi di 2024 ini bagaimana Bang? Pandangan Abang sekarang dari persiapan yang Abang lakukan, apakah David Suhardi akan turun lagi ke gelanggang? Langkah ke situ ada, sudah saya lakukan bersama teman-teman gitu kan. Tim kecil lah kita. Luar biasa. Mulai bergerak, mengumpulkan KTP lagi karena mungkin ingin saya kan maju independen lagi tuh. Pernah juga bertemu langsung dengan salah seorang anak muda Bengkulu juga lah, yang nampaknya juga akan maju di independen gitu kan. Ya banyak bertanya dia ke saya kan karena gimana pun saya sudah pernah pengalaman maju di independen. Jadi ya apa yang saya tahu ya saya sampaikan, nggak ada yang saya tutup-tutupi. Ya kalaupun nanti mungkin dia maju sendiri, saya maju sendiri atau bergabung itu kan last minute lah itu. Kayaknya saya tahu itu. Ya kita nggak tahu sekarang siapapun orang partai pun. Kalau dia mungkin memprediksi dia bakal tidak dapat partai yang dia ada sekarang, mungkin dia diam-diam ngumpul KTP juga, nggak tahu gitu. Tapi kalau seandainya Bang, ada calon kandidat dari partai yang mengajak Abang atau meminang atau mengusung Abang, itu gimana Bang? Ya baik-balik kan kita punya tim ya kan. Apapun yang akan saya putuskan itu kan juga tidak bisa ego saya gitu kan. Tentu akan saya diskusikan dengan tim kecil tadi itulah. Nih ada peluang tawaran nih dari partai Anu, ngajak kita bergabung dengan posisi ini, ya kan? Bagaimana dihadapkan dengan perjalanan kita nih yang sudah mungkin sudah 80% ya kan? Atau mungkin sudah 100% ya kan? Kalau memang oke, ya kita melakukan komunikasi lah dengan yang mengajak itu kan. Ibaratnya kita sudah pasti nih atau setengah pasti. Kamu mau ngajak jaminannya apa? Jangan sampai kita kena prank gitu kan. Kita udah naik motor ini kan, ibaratnya mau ke Curug udah naik motor, tiba-tiba ada nawarin mobil kan, naik mobil. Pastikan dulu mobil itu memang kita bisa naikin, jangan nanti motor yang kita tinggal mobilnya kabur. Jangan sampai baleho sudah banyak di mana-mana, kita diturunkan ya. Ibaratnya itu ya Bang. Jadi maksud kami peluang Abang menerima tawaran itu cukup besar ya. Masih sangat terbuka. Kita mau menjalin komunikasi dengan siapapun. Iya. Tapi juga pengen tahu Bang, motivasi besar apa yang ada di dalam diri David Suhardi nanti kalau seandainya Tuhan memberikan amanah itu Bang. Apa sebetulnya yang Abang ingin benahi di Bengkulu? Yang jelas kalau kita di eksekutif ya birokrasinya gitu loh. Birokrasinya. Kita malu, kita sedih ya kan. Bengkulu yang terkenal apa gitu kan. Oh korupsinya mungkin kalau dibilang orang kan. Sudah banyak kejadian kepala daerahnya tersandung kasus itu kan. Itu mungkin yang
harus kita benahi dulu internal di dalam gitu kan. Berarti brand image ya. Iya, di dalam tuh harus kita benahi gimana kita mau ngatur di luar rumah kita sedangkan rumah kita sendiri berantakan gitu. Prinsip air mengalir dari bawah ke atas gitu kan. Itu yang saya tahu seperti itu kan. Iya. Ulangi dari atas ke bawah. Iya. Kalau dari bawah ke atas itu kan pakai sanyo gitu kan, disedot airnya kan. Tapi kalau secara alamiah namanya air itu mengalir dari atas ke bawah. Iya, betul. Fakta dan realita yang kita lihat, walaupun mungkin banyak yang menyangkal gitu kan. Ya selama ini namanya air itu dari bawah ke atas mengalirnya itu. Yang Tidak usah kita jelaskan lagi, jelas air itu mengalir dari bawah ke atas gitu kan. Ya bagaimana orang mau menjabat sesuatu mungkin ada yang harus air yang dia diberikan gitu kan untuk mendapatkan itu. Bagaimana seorang kepala mau marahi bawahannya itu kan. Kalau tiket pesawat dia bawahan itu yang beliin gitu kan. Kalau pulsa dia tiap hari bawahan itu yang ngisiin gitu. Takut-takut nggak diisiin lagi ya. Nah, ya kan kacau kayak gitu. Ya kalau air dari atas ke bawah, bawahnya aneh-aneh ya injak-injak aja nggak masalah. Kita nggak ada masalah dengan dia. Iya, apalagi itu menyangkut kebijakan rakyat ya. Iya. Tapi sekali lagi keinginan kita untuk membenahi sesuatu itu jangan salah kan. Tidak semua orang juga suka itu. Tidak semua orang nyaman dengan apa yang kita akan buat. Oh, saya mau akan menegakkan anti korupsi nih. Iya. Jam 8 apel, terlambat apel, potong gaji misalnya kan. Iya, ada. Saya ingin menegakkan seperti itu misalnya kan. Ya, belum tentu juga semua bawahan saya suka itu. Ya, karena mungkin ada orang yang nyaman, yang mungkin mendapatkan sedikit rezeki lebih mungkin dengan situasi yang tidak tertib, dengan sesuatu yang tidak disiplin. Dengan kita menegakkan aturan segala macam mungkin lokak dia hilang gitu kan. Sejak Pak David nih makan gaji tok aja gitu nih, tidak ada seseran lagi ya. Itu ya tidak mustahil bakal terjadi gitu kan. Nah, mental seperti ini yang akan kita pelan-pelan kita rubah. Yang jelas kita tidak bisa sendiri. Tapi kalau kita sendiri, tapi kita di atas, kita bisa memberi warna gitu. Tapi kalau kita sendiri, kita di bawah, ya kita tidak bisa memberi warna. Tapi kalau di sisi lain, Bang, terkait infrastruktur atau adat budaya kita harus seperti apa sekarang? Ya kita mungkin bisa belajar dari Jepang ya kalau saya lihat. Jepang itu negara maju yang tidak melupakan budaya dia, tidak melupakan adat istiadat dia. Itu luar biasa Jepang. Ya mungkin kalau Bang Adi pernah lihat video salah satu kota di Jepang salah satu. Yang saya lakukannya itu airnya bisa pelihara ikan jernih sekali. Iya, saya lihat itu. Itu luar biasa itu. Hal kecil yang tidak semua kota, tidak semua negara bisa melakukan itu. Itu contoh budaya Jepang yang sangat luar biasa menurut saya. Dan Bengkulu jadi kita bisa maju tanpa meninggalkan ciri khas kita sebagai orang Bengkulu misalnya. Itu harus kita padukan. Karena awal tadi kan rencana kita kita posting di podcast di sekitar Masjid Jami. Saya ingin menggambarkan ini loh. Background kita tuh ada sejarah masa lalunya Bengkulu gitu kan. Masjid Jami dengan pembangunan Bengkulu itu Jalan Suprapto kan. Karena Suprapto itu ikonnya Bengkulu kan. Tahunya orang Bengkulu ya Prapto itulah. Nah, walaupun itu, mungkin sudah banyak betul. ada panorama ya kan, pengembangan sudah arah ke Betungan sana, tapi tahunya orang Prapto itulah kalau yang namanya ikon Bengkulu kan. Jadi perpaduan antara sejarah masa lalu dan masa depan di tempat yang akan kita podcast tadi itu. Nah, itu juga Bang. Jadi apakah yang memimpin Kota Bengkulu ini sebaiknya sih Bang, bukan seharusnya kan pertanyaan kami, apakah sebaiknya memang asli orang Bengkulu Bang? Nah itu sensitif ya, nanti kita balik ke politik identitas nanti seperti itu. Ya tidak juga sebenarnya. Ya, tapi mungkin dengan dia orang asli mungkin ya.
Mungkin dan lama tinggal di Bengkulu seperti itu ya Bang? Mungkin apa ya, keinginan untuk berkhianat atau tidak maksimal bekerja gitu. Iya. Melakukan hal-hal yang bakal bikin malu Iya. keluarganya, sanak famili yang ada itu mungkin sedikit lebih kecil ya Iya. dibanding mungkin orang yang dari luar. Gitu. Beban moralnya. Beban moralnya mungkin lebih kecil. Ya, kalau misalnya dia tangkap KPK kan, ya masa bodoh ya udah, yang malu cuma dia sama keluarga. Orang tua, sanak famili kan nggak ada di situ kan. Mungkin seperti itu. Betul. Benar atau tidaknya mungkin silakan Bang Adi nilai sendiri. Kami sudah menangkap itu. Dan kami sudah menangkap itu. Bang, ini kita sudah sampai di menit Bang akhir. Kami pengen dari perjalanan politik Abang, ada tidak Bang pesan politik yang harus masyarakat ambil atau anak-anak muda ambil dari perjalanan politik Abang? Ya, orang muda harus jangan alergi politik. Ya, jangan alergi politik. Harus mau tahu, mau ikut serta di dalam politik. Iya. Tidak ada ruginya kita berpolitik. Kalah kita dapat pelajaran, gitu. Menang kita dapat jabatan, gitu. Di dalam politik tidak ada ruginya, tidak ada salahnya. Ya. Siapapun itu mungkin ya ini 2024 udah mulai mendekat gitu kan. Iya. Kita lihat mungkin banyak juga anak-anak muda yang coba maju di legislatif, ya kan. Iya. Itu luar biasa kita lihat seperti itu kan. Kita sangat support anak-anak muda yang berusaha maju, mencari jati dirinya di politik gitu kan. Mudah-mudahan dengan kehadiran sosok-sosok muda ini bisa lebih mewarnai dewan kita gitu kan. Bukannya berarti kita menganggap yang tua-tua itu sudah waktunya untuk istirahat, bukan. Yang tua-tua juga perlu gitu kan. Misalnya dari komposisi mungkin kalau di suatu dewan itu mungkin 100%, ya 80%-nya muda gitu kan. Yang tua-tuanya cukup 20% aja 20%, gitu kan. Jadi dinamika di dalam dewan tuh senang kita lihat itu kan. Jangan sampai nanti D4D itu terjadi terus gitu kan. Datang, duduk, diam, dapat duit gitu kan. Jadi namanya sidang tuh ya berbantah-bantahan kan. Berargumen, gebrak meja. Itu biasa, itu harusnya terjadi di setiap sidang gitu loh. Jangan bla 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 bla. Gimana? Setuju. Saya bersuara setuju tadi ya. Karena ya saya lihat mungkin bukannya saya ini ya. Mungkin ada yang anggota dewan kita ini bukan hanya di sini, mungkin hampir di luar. Dari 5 tahun duduk mungkin nggak pernah ngomong gitu loh. Nggak pernah ngidupin mic. Ya bisa aja terjadi, ada itu. Ada. Ngomongnya pas setuju itu tadi aja. Setuju ya. Oke. Berarti memang untuk anak muda sekarang udah saatnya ya Bang. Euforia. Dan kami juga berharap Bang. Kami juga berharap nanti Abang turun ke gelanggang 2024 menjadi contoh juga bagi anak muda bahwa seorang anak muda itu punya potensi besar dan punya kekuatan besar. Karena kami lihat Abang juga mewakili generasi muda juga kan, karena Abang masih muda juga. Dan apalagi Abang akan turun gelanggang itu jalur independen dan akan menang. Dan insya Allah menang. Dan itu menjadi salah satu sejarah juga nanti bagi Kota Bengkulu, dan kami harap itu Bang. Bang, ini kita kalau bicara muda, saya udah nggak muda lagi Bang Adi. Udah 46 umur saya ini. 46. Mau 47 malah. Karena jiwa muda jadi terlihat muda kan. Iya. Jadi itu tadi semangat gitu loh. Anak-anak muda semangat. Iya. Tunjukkan dirimu lah gitu. Iya. Itu teman-teman di rumah, baik itu generasi Z sekarang Bang, generasi Z itu tetap semangat berpolitik, jangan takut, jangan menyerah, karena peluang besar bagi anak muda itu terbuka saat ini ya Bang ya. Bang, terima kasih banyak Bang udah hadir di Nusikal Podcast Bang. Teman-teman Nusikal juga terima kasih sudah terus menonton podcast Nusikal. Jangan lupa subscribe, dukung kami terus
dengan cara subscribe, like dan komen. Terima kasih, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.